Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufiu Zanda. NIM saya 241707010. Sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang technopreneurship, yaitu menggabungkan teknologi dan kewirausahaan di era digital. Di era transformasi digital yang serba cepat ini, technopreneurship menjadi kunci inovasi dan pertumbuhan bisnis. Mari kita selami lebih dalam bagaimana teknologi dan semangat kewirausahaan bersatu membentuk masa depan. Apa itu technopreneurship? Technopreneurship adalah pendekatan revolusioneri yang memadukan semangat kewirausahaan dengan kecanggihan inovasi teknologi. Ini bukan sekedar berbisnis, melainkan menciptakan produk dan layanan baru yang disruptif dengan memanfaatkan teknologi. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional, inovasi teknologi, pemanfaatan teknologi canggih sebagai inti penciptaan nilai. Itu praktik kewirausahaan membangun dan mengembangkan bisnis dari ide-ide inovatif. Technopreneurship menurut penguasaan teknologi untuk melahirkan solusi yang belum ada sebelumnya. Contoh sukses di Indonesia adalah startup teknologi seperti Gojek, Ruang Guru, dan Shopee yang telah mengubah mereka. Era revolusi industri 4.0 dan technopreneurship. Revolusi industri telah menciptakan ekosistem baru di mana teknologi digital, fisik, dan biologi saling terintegrasi. Dalam konteks ini, technopreneurship bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Big data, menganalisis informasi besar untuk keputusan strategis. Internet of Things atau IoT menghubungkan perangkat untuk efisiensi yang lebih besar. Komputasi awan, fleksibilitas dan skalabilitas infrastruktur IT, kecerdasan buatan AI, mengotomatisasi dan proses, dan memberikan wawasan data. Teknologi ini menjadi pilar utama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis, menjadikan technopreneurship sebagai tren masa depan yang vital untuk daya saing global. Kemudian studi kasus itu technopreneurship di UMKM Batik Pekalongan. Batik Pekalongan sebagai warisan budaya bangsa menunjuk bagaimana technopreneurship dapat menghidupkan kembali tradisi dan membawanya ke era moden. Yang pertama, transformasi digital. Penggunaan media sosial dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, inovasi produksi. Integrasi teknologi dalam proses desain atau pemasaran, baik untuk efisiensi dan daya tarik baru. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Studi tahun 2025 menunjukkan bahwa technopreneurship dan pemasaran digital meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM batik, menjadikannya relevan di pasar global. Dengan semangat technopreneurship, UMKM batik tidak hanya melestarikan budaya, tetapi menjadikannya kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian faktor kunci keberhasilan technopreneurship. Untuk sukses di dunia technopreneurship, ada beberapa elemen krusial yang harus dikuasai. Yang pertama, penguasaan ICT. Kemampuan kuat dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah fondasi utama. Yang kedua, ada inovasi produk dan proses, menciptakan hal baru baik dalam produk maupun cara berbisnis. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial, strategi pemasaran digital dan pembangunan merek melalui platform sosial. Dan yang keempat, percaya diri teknologi, sikap optimis dan yakin dalam menggunakan teknologi sebagai alat utama. Kemudian tantangan dalam mengembangkan technopreneurship di Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia menghadapi beberapa hambatan dalam memajukan technopreneurship. Yang
Pertama, minat terendah. Hanya sekitar 0,43% dari total wirausaha yang tertarik pada technopreneurship, mengindikasikan perluasan kesadaran. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan pelaku usaha. Yang ketiga, pendidikan kurang. Perlunya dukungan pendidikan kewirausahaan digital yang lebih masif dan terstruktur. Dan yang keempat, persaingan global. Tekanan dari pasar internasional yang menuntut inovasi dan adaptasi cepat. Kemudian, peluang besar technopreneurship di Indonesia. Di tengah tantangan, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan technopreneurship global, yaitu pasar digital luas. Dengan 167 juta pengguna media sosial, pasar digital Indonesia sangat potensial untuk inovasi. Kemudian dukungan ekosistem. Pemerintah dan universitas aktif mengembangkan program pendidikan technopreneurship. Kemudian ada inspirasi lokal. Kehadiran startup teknologi lokal yang sukses menjadi pemicu ekosistem inovasi. Dan ada era digitalisasi, teknologi AI dan digitalisasi bisnis membuka peluang tanpa batas untuk inovasi baru. Ini adalah saat yang tepat bagi para calon teknopreneur untuk mengambil peran dan memanfaatkan gelombang digital ini. Kemudian peran pendidikan dan pelatihan technopreneurship. Pendidikan adalah fondasi utama dalam mencetak teknopreneur yang kompeten dan berdaya asing. Program pendidikan yang tepat dapat membentuk pola pikir inovatif dan membekali keterampilan yang dibutuhkan, yaitu digital entrepreneurship, meningkatkan sikap positif dan kemampuan dalam berbisnis di ranah digital. Kemudian pelatihan ICT, fokus pada penguasaan teknologi komunikasi sebagai alat andalan bisnis esensial. Kemudian studi kasus universitas. Program-program di universitas informasi menjadi contoh nyata komitmen terhadap pengembangan technopreneurship. Dan kesimpulan, technopreneurship sebagai kunci masa depan bisnis Indonesia. Technopreneurship bukan sekedar tren, melainkan sebuah filosofi bisnis yang krusial untuk masa depan ekonomi Indonesia. Ini adalah perpaduan harmonis antara kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan, yaitu kreativitas, inovasi, original mengubah ide menjadi solusi nyata. Kemudian nilai, menciptakan keuntungan dan dampak, dan bisnis teknologi, memanfaatkan alat digital untuk positif mencapai tujuan. Penting bagi pelaku usaha dan mahasiswa untuk terus mengembangkan kemampuan teknis dan kewirausahaan dengan dukungan yang tepat dari semua pihak. Technopreneurship akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan membuka lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Ayo jadi technopreneurs. Masa depan ada di tanganmu. Jangan ragu untuk melangkah dan menjadi bagian dari revolusi technopreneurship. Manfaat teknologi. Gunakan teknologi sebagai pendorong utama inovasi dan penciptaan nilai. Kemudian kembangkan kemampuan digital. Asah terus keterampilan digital dan kreativitasmu agar selalu relevan. Dan jadilah bagian perubahan. Beranikan diri untuk menjadi pemimpin dalam revolusi bisnis masa depan Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.